Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yuni Kartika Buang Manalu dengan NIM J1A1181042 dari kelas RRR001. Di sini saya akan memaparkan jurnal yang saya ringkas dengan judul Pengaruh Substitusi Ubi jalar ungu terhadap roti. Nah, judul jurnal yang saya ambil pertama, pengaruh substitusi ubi jalar ungu atau Empyema batatas L dan media penggorengan terhadap mutu donat ubi jalar ungu. Yang kedua, ada pengaruh substitusi pure ubi jalar ungu Empyema batatas terhadap mutu organoleptik roti tawar. Yang ketiga, ada pengaruh substitusi tepung ubi jalar ungu dan perlakuan enzimatis terhadap kualitas pembuatan roti. Nah, pendahuluan, ubi jalar merupakan komoditas pertanian yang berprospek cerah. Ubi jalar memiliki kandungan antioksidan yang tinggi dan merupakan komoditas pangan yang banyak dikembangkan oleh pertanian di Indonesia. Tetapi, sampai saat ini pemanfaatannya belum setaraf dengan padi ataupun jagung, menurut Rukmana 1997. Keunggulan ubi jalar ungu adalah pigmen warna ungu pada ubi yang bermanfaat sebagai antioksidan karena dapat menyerap polusi udara, racun oksidasi dalam tubuh, dan menghambat pengumpulan sel-sel darah. Ubi ungu juga mengandung serat pangan alami yang tinggi dan prebiotik. Roti atau bread adalah produk makanan yang terbuat dari tepung terigu melalui proses fermentasi dengan menggunakan ragi, kemudian dipanggang ataupun digoreng. Metode penelitian yang digunakan yaitu pertama, rancangan penelitian yang digunakan pada penelitian pengaruh substitusi ubi jalar ungu atau Empyema batatas L dan media penggorengan terhadap mutu donat ubi jalar ungu adalah penelitian faktorial 4x3 yang disusun dalam rancangan acak lengkap dengan 3 kali ulangan. Parameter yang diamati adalah karakteristik kimia seperti kadar air, abu, dan antosianin, dan karakteristik organoleptik hedonik. Yang kedua yaitu pengaruh substitusi pure ubi jalar ungu Empyema batatas terhadap mutu organoleptik tawar. Rancangan penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen dengan rancangan desain faktorial tunggal atau single variable design menggunakan 3 perlakuan. Yang terakhir yaitu pengaruh substitusi bubuk ubi jalar ungu dan perlakuan enzimatis terhadap kualitas pembuat roti menggunakan perlakuan pembuatan roti pengganti PSPP 4% kandungan tepung terigu asli kontrol diganti dengan PSPP. Nah, hasil dan pembahasan. Pada jurnal pertama, pengaruh substitusi ubi jalar ungu dan media penggorengan terhadap mutu donat ubi jalar memiliki karakteristik kimia sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan analisis kadar air, substitusi ubi jalar ungu pada tepung terigu berpengaruh nyata terhadap kadar air donat ubi jalar ungu. Meningkatnya kadar air donat ubi jalar ungu dipengaruhi oleh jumlah air yang terkandung dalam ubi jalar ungu. Kadar air pada ubi jalar ungu sebesar 70%. Yang kedua yaitu berdasarkan analisa kadar abu, substitusi ubi jalar ungu pada tepung terigu berpengaruh nyata terhadap kadar abu donat ubi jalar ungu. Kadar abu dalam suatu bahan pangan adalah hasil pembakaran garam-garam mineral. Sifat manis dari ubi jalar ungu diduga mempengaruhi percepatan penguapan air pada saat penggorengan. Kandungan karbohidrat dari ubi jalar ungu terdiri dari pati, gula, selulosa, hemiselulosa, dan pektin. Gula pada bahan pangan akan mengikat air sehingga mempengaruhi proses penguapan sehingga meningkatkan kadar abu. Yang ketiga yaitu analisis antosianin. Perlakuan substitusi ubi jalar ungu terhadap tepung terigu berpengaruh nyata terhadap kadar antosianin dalam donat. Kadar antosianin cenderung meningkat seiring semakin banyaknya substitusi ubi jalar ungu yang digunakan dalam pembuatan donat, sehingga semakin banyak pula kadar antosianin yang dikandung dalam donat. Kemudian karakteristik organoleptik. Berdasarkan analisis warna, substitusi ubi jalar ungu pada tepung terigu berpengaruh nyata terhadap uji organoleptik hedonik warna donat ubi jalar ungu. Semakin tinggi konsentrasi ubi jalar ungu yang diberikan, maka warna ungu yang ada pada donat semakin cerah karena kandungan antosianin yang meningkat. Yang kedua yaitu analisis aroma. Substitusi ubi jalar ungu pada tepung terigu berpengaruh nyata terhadap karakteristik organoleptik hedonik aroma donat ubi jalar ungu. Semakin tinggi substitusi ubi jalar ungu, maka tepung terigu aroma donat akan meningkat. Hal ini dikarenakan adanya aldehid aromatik yang terkandung dalam ubi jalar ungu mempunyai bau yang khas.
di mana aroma tersebut akan terurai atau keluar apabila dilakukan pengolahan seperti perebusan, pengukusan, dan penggorengan. Dan yang merupakan turunan dari aldehid dan keton. Yang ketiga yaitu analisis rasa. Substitusi ubi jalar ungu pada tepung terigu berpengaruh nyata terhadap karakteristik organoleptik hedonik rasa donat ubi jalar ungu. Hal ini dikarenakan rasa manis ubi jalar ungu memberikan pengaruh pada parameter rasa ini. Karbohidrat ubi ungu yang terdiri dari pati, gula, selulosa, hemiselulosa, dan pektin. Kemudian terakhir, pada analisa tekstur, substitusi ubi jalar ungu pada tepung terigu berpengaruh nyata terhadap karakteristik organoleptik hedonik tekstur donat ubi jalar ungu. Donat yang dihasilkan dengan substitusi ubi jalar ungu memiliki tingkat keempukan yang lebih tinggi daripada donat tanpa substitusi ubi jalar ungu. Yang kedua yaitu pengaruh substitusi pure ubi jalar ungu empyema batatas terhadap mutu organoleptik roti tawar. Yang pertama itu hasil analisis bentuk menunjukkan taraf yang tidak signifikan. Disimpulkan bahwa substitusi pure ubi jalar ungu pada roti tawar tidak berpengaruh terhadap bentuk roti tawar, sehingga tidak ada perbedaan pengaruh bentuk dari substitusi 30%, 40%, dan 50%. Ini dikarenakan pure ubi jalar ungu memiliki protein yang sangat rendah, yaitu 1,8 gram, dibandingkan dengan tepung terigu protein tinggi yaitu gluten. Kemudian warna kerak. Substitusi pure ubi jalar ungu pada roti tawar memiliki pengaruh terhadap warna kerak atau kulit roti sehingga terjadi perbedaan pada warna kerak roti tawar. Hal ini karena kandungan beta karoten di dalam ubi jalar ungu. Semakin pekat warna ubi jalar ungu, maka semakin pekat beta karoten yang ada di dalam ubi jalar ungu. Penggunaan pure semakin tinggi akan memberikan pengaruh warna kerak bagian permukaan warna ungu semakin pekat. Nah, yang berikutnya ada pori-pori. Substitusi pure ubi jalar ungu pada roti tawar tidak mempengaruhi pori-pori roti tawar, sehingga tidak ada pengaruh pori-pori dalam substitusi 30, 40, dan 50% pure ubi jalar ungu ke dalam adonan roti tawar. Substitusi pure ubi jalar ungu tidak mempengaruhi karena pori-pori roti tawar dibentuk oleh kemampuan gluten dalam menahan karbon dioksida yang dihasilkan dalam proses fermentasi. Kemudian ada aroma, yaitu substitusi pure ubi jalar ungu pada roti tawar memiliki pengaruh terhadap aroma roti tawar, sehingga terjadi perbedaan pada aroma roti tawar. Pati pada ubi jalar ungu mula-mula pecah menjadi rantaian glukosa yang lebih pendek yang disebut dengan dekstrin. Kemudian dekstrin dipecah menjadi maltase dan dipecah kembali menjadi glukosa. Kemudian ada warna penampangan bagian dalam roti tawar. Substitusi pure ubi jalar ungu pada roti tawar memiliki pengaruh jumlah substitusi ubi jalar ungu sangat berpengaruh pada warna penampangan bagian dalam roti tawar. Warna ungu dipengaruhi oleh beta karoten. Kemudian ada rasa. Substitusi pure ubi jalar ungu pada roti tawar memiliki pengaruh terhadap rasa roti tawar. Rasa yang muncul pada produk roti tawar ubi jalar ungu adalah rasa yang ditimbulkan dari gula, garam, dan ubi jalar ungu. Kemudian ada kesukaan. Substitusi pure ubi jalar ungu pada roti tawar mempengaruhi kesukaan roti tawar, sehingga tidak ada pengaruh. Kemudian ada hasil uji kimia. Substitusi pure roti tawar menggunakan 400 gram dan 600 gram tepung terigu. Kandungan protein pada roti tawar ubi jalar ungu sebesar 8,51 gram. Kandungan karbohidrat roti tawar ubi jalar ungu sangat rendah dibandingkan dengan roti tawar biasa karena pengurangan komposisi pada tepung terigu. Kandungan lemak pada roti tawar ubi jalar ungu sangat tinggi dikarenakan kandungan lemak pada pure berkisar 0,7. Susu bubuk, mentega putih yang juga memberikan pengaruh pada pertambahan kandungan lemak. Kemudian jurnal terakhir dengan judul pengaruh substitusi ubi jalar ungu dan perlakuan enzimatis terhadap kualitas pembuatan roti. Penelitian substitusi bubuk ubi jalar ungu atau PSBP dan perlakuan enzim menggunakan alfa amilase dan hemiselulose terhadap daya gasing atau GP, retensi gas adonan atau GRD, warna dan volume roti spesifik SLV. Yang pertama ada kualitas adonan roti. Penambahan PSBP secara
signifikan menurunkan GRD, sedangkan adonan dengan PSBB plus alfa amilase dan PSBB plus hemiselulosa menunjukkan GRD yang serupa dengan kontrol. Kecenderungan GP meningkat selama inkubasi. Setiap adonan bervariasi antara perlakuan pembuatan roti. Kemudian ada kerak roti dan sifat remah. Kerak roti kontrol memiliki nilai L, A, dan B yang lebih tinggi dibandingkan perlakuan lain kecuali PSBB. Roti PSBB dengan atau tanpa enzim menunjukkan warna luar yang lebih gelap dibandingkan dengan kontrol. Roti memiliki warna ungu muda dan berbeda dengan remah putih kontrol. Kemudian ada kandungan gula. Roti dengan PSBB plus alfa amilase dan hemiselulosa menunjukkan kandungan glukosa dengan fruktosa tertinggi. Perlakuan enzim pada roti PSBB semakin meningkatkan kandungan gula total. Roti PSBB plus alfa amilase dan hemiselulosa memiliki kandungan gula total yang lebih tinggi dibandingkan roti PSBB plus hemiselulosa, tetapi tidak berbeda secara signifikan dengan PSBB plus alfa amilase. Kemudian ada SLV menurun ketika roti diganti dengan tepung terigu polos berserat tinggi dan kandungan pati rusak. SLV meningkat dengan penambahan alfa amilase, meningkatkan GRD, PSB plus alfa amilase dan hemiselulosa yang signifikan dibandingkan perlakuan lain termasuk kontrol. Hal ini disebabkan oleh penurunan kandungan pati dan hemiselulosa yang rusak oleh aktivitas katalit gabungan alfa amilase dan hemiselulosa. Kemudian ada serat dan adonan isi pati rusak serat total. Kandungan NDF dan crude hemiselulosa atau NDF-ADF yang tinggi pada adonan dari perlakuan PSBB dan PSBB plus alfa amilase dapat dikaitkan dengan kandungan serat yang umbi jalar. Alfa amilase dalam enzim kasar mengkatalisis degradasi pati rusak dan gelatin menjadi gula larut seperti yang dibuktikan dengan peningkatan glukosa maltosa dan total kandungan gula roti yang berkolerasi terbaik dengan DS. Nah, kesimpulan dari ketiga jurnal tersebut yaitu substitusi ubi jalar ungu maupun pure ubi jalar ungu pada tepung terigu berpengaruh nyata terhadap kadar air, kadar abu, kadar antosianin, warna, rasa, aroma, dan tekstur dari donat ubi jalar ungu. Dan juga berpengaruh pada bentuk, warna kerak kulit roti, warna penampangan bagian dalam roti tawar. Akan tetapi, substitusi pure ubi jalar ungu pada roti tawar atau toast bread tidak berpengaruh terhadap pori-pori dan kesukaan roti tawar. Adanya pergantian dengan PSBB pada roti menghasilkan GRD dan SLV yang rendah, membuat roti lebih rendah dari roti gandum murni yang disebabkan juga karena kurangnya protein gluten serta kandungan pati dan serat PSBB yang rusak tinggi. Demikianlah yang dapat saya paparkan, lebih dan kurangnya saya minta maaf. Sekian, selamat siang dan terima kasih.